Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga kita tetap diberikan rahmat yang kita butuhkan. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka. Yesus mengajarkan kepada kita, siapapun orang yang mengajarnya, lakukan itu. Selama orang mengajarkan kebaikan, kita ikuti ajaran orang itu. Tapi jangan mengikuti perbuatan orang-orang yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk terus melakukan kebaikan. Kita diajak untuk terus menjadi berkat. Jangan sampai hanya karena seorang pemimpin itu dia pernah berbuat jahat, lalu kita berhenti untuk berbuat baik. Pemimpin saja kayak gitu, ngapain kita harus berbuat baik? Dia berkhotbah, tapi dia tidak melakukan. Banyak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, jangan berhenti untuk mendengarkan. Atau jangan berhenti untuk berbuat baik. Mungkin cara hidup mereka tidak baik. Tapi lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Artinya, pengajaran-pengajaran yang baik itu harus menjadi bagian dari hidup kita dan kita lakukan. Mungkin mereka tidak melakukan. Mereka hanya bisa mengajarkan. Tapi mari kita mendengarkan dan melakukan itu secara baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian kita mendengar dalam bacaan tadi dikatakan, siapapun yang terbesar di antaramu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita diajarkan untuk punya hati sebagai seorang pelayan. Dan kita bisa melayani. Kalau kita minta kepada Allah, Tuhan berikanlah saya hati sebagai seorang hamba. Kalau kita tidak minta hati sebagai seorang hamba, sulit sekali bagi kita untuk melayani orang lain. Karena kadang kita merasa bahwa kita jauh lebih hebat dari orang lain. Jauh lebih suci dari orang lain. Mari kita merendahkan hidup kita.
merendahkan hati kita di hadapan Allah, agar kita mampu melayani Dia dalam diri orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Kemudian dikatakan oleh Yesus, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Mari kita lakukan hal yang sederhana dengan cinta yang besar, maka kita akan tinggi di hadapan Allah. Daripada melakukan hal yang luar biasa, yang hebat, yang wow, tapi dengan hati yang bersungut-sungut. Kita lakukan yang sederhana Bapak Ibu, tapi dengan keikhlasan hati. Mari kita lakukan itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit. Kau jamah mereka saat ini Tuhan. Sekali lagi kami selalu memohon Tuhan, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu, mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan Kau berikan mereka rahmat kesembuhan. Engkau tabib di atas segala tabib. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang-orang sakit. Berikan mereka juga rahmat kesabaran dan kesetiaan dalam mendampingi keluarga mereka yang sedang sakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.